Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi modul ajar yang diajukan untuk memenuhi tagihan UAS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Roberta Yunata. Yang pertama terkait identitas diri, nama saya Dewi Leli Safitri, nomor NIM 032 dari kelas Kimia B, PPG Prajabatan UNESA gelombang 2. Selanjutnya, informasi awal terkait modul ajar. Berikut adalah bagian cover dari modul ajar yang saya susun dengan topik yaitu hukum kekekalan massa atau hukum lafase. Informasi umum terkait identitas modul, penulisnya yaitu saya sendiri, Dewi Laili, mata pelajaran kimia, materi pokok hukum dasar kimia dengan subpokok bahasan yaitu hukum dasar kimia yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lawase. Untuk sekolahnya yaitu SMA Negeri 1 Rengel yang merupakan sekolah lokasi pelaksanaan PPL 1. Kemudian untuk tahun ajarannya 2022-2023 dengan fase E kelas 10. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit atau dalam 1 kali. Yang pertama masih dalam informasi umum yaitu terkait kompetensi awal. Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik sebelum memasuki pokok bahasan tersebut yaitu mampu menuliskan persamaan reaksi, mampu menuliskan molekul dan senyawa, menentukan mol, massa, volume, dan senyawa, dan juga menentukan apa itu reaksi kimia dan juga ciri-ciri reaksi kimia. Selanjutnya terkait profil pelajar Pancasila, dimensi yang terkait dengan modul ini yaitu dimensi mandiri, bergotong royong, dan juga bernalar kritis. Selanjutnya terkait sarana prasarana, yang pertama media. Media yang digunakan dalam modul ajar ini yaitu LKPD dan juga PowerPoint. Kemudian untuk alat yang digunakan ada laptop atau komputer, LCD proyektor, smartphone, dan juga peralatan praktikum. Kemudian untuk sumber belajar yang digunakan ada video pembelajaran, buku paket kimia kelas 10, LKS kimia kelas 10, dan juga ada bahan ajar. Kemudian target peserta didik dari modul ini yaitu peserta didik reguler atau umum, kemudian peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, kemudian ada juga peserta didik dengan pembelajaran yang digunakan dalam model ini yaitu discovery learning dengan metode pembelajaran yaitu praktikum, diskusi, dan juga tanya jawab. Kemudian terkait capaian pembelajaran terkait dua elemen yaitu elemen pemahaman kimia dan juga elemen keterampilan proses di mana dalam elemen keterampilan proses terdapat memproses, menganalisis data informasi, kemudian ada mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya masuk dalam komponen inti yaitu tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil percobaan, peserta didik mampu menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Selanjutnya, peserta didik mampu melaksanakan percobaan hukum kekekalan massa, kemudian mampu menentukan perhitungan kimia yang melibatkan hukum kekekalan massa. Kemudian pemahaman bermakna yaitu tidak hanya pemahaman untuk mempelajari kimia, peserta didik juga perlu kemampuan menghitung. Namun, diperlukan pemahaman yang baik mengenai hukum dasar kimia agar dapat melakukan perhitungan karena perhitungan kimia adalah aplikasi dari hukum-hukum dasar kimia. Nah, melalui perhitungan kimia, peserta didik akan dapat menghitung jumlah zat-zat yang bereaksi dan juga zat-zat hasil reaksi. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik di mana dan juga hasil pembakaran seperti yang ada pada slide. Kemudian pertanyaan pemantik yaitu yang pertama, pernahkah kalian melihat kayu bakar? Yang kedua, apa saja perubahan yang terjadi pada kayu
setelah mengalami proses pembakaran. Yang ketiga, apa saja produk yang dihasilkan dari pembakaran tersebut. Selanjutnya yaitu asesmen. Modul ini atau pembelajaran ini dirancang dengan tiga jenis asesmen. Seperti asesmen yang harus ada pada kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, di mana terdapat aspek kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif, teknisnya yaitu tertulis awal dan pedoman yang digunakan yaitu rubrik penilaian. Kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, teknisnya sama yaitu tes tertulis, yaitu tes gaya belajar, tes minat belajar yang dilakukan melalui mengakses laman web Aku Pintar. Kemudian untuk asesmen formatif yang pertama yaitu terkait asesmen for learning. Aspeknya yaitu ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dilakukan dengan teknik observasi dan tes tertulis. Di mana pada ranah sikap, yaitu instrumennya penilaian sikap profil pelajar Pancasila dengan berpedoman pada rubrik penilaian. Kemudian pada area unjuk kerja, kemudian pada aspek pengetahuan, instrumennya mengenai latihan soal dan berpedoman pada rubrik penilaian juga. Kemudian asesmen formatif selanjutnya yaitu terkait asesmen as learning. Aspeknya yaitu sikap, ada dua macam teknik yaitu self-assessment dan peer assessment. Instrumennya yaitu lembar penilaian diri dan lembar penilaian antar teman yang berpedoman pada rubrik penilaian.